Selamat datang kembali ke YouTube Flang. Kalian tahu kan tren TikTok yang sempat ramai itu? Ya, tren yang berbunyi My Friends Rich Check, di mana orang-orang memamerkan temannya yang kaya, beserta rumah dan jajaran mobil mewah mereka. Video hari ini tentang anak-anak konglomerat yang ingin kalian jadikan teman. Tapi kalian harus siap-siap, karena daftar anak konglomerat ini bukan orang-orang biasa yang bisa kalian jadikan teman. Nah, langsung saja nonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nomor 1, Siska Cole. Jika kalian pengguna TikTok, pasti kalian sudah tidak asing dengan Siska Cole. Siska dikenal dan menjadi viral karena konten-kontennya yang sangat tidak biasa. Kalian pasti sering menemukan video Siska mengubah berbagai macam makanan menjadi es krim, seperti es krim rendang atau es krim kulit babi. Tidak hanya itu, Siska juga kerap membuat konten di mana dia membuat makanan dengan kombinasi bahan yang harganya selangit, seperti mencampurkan steak dan kaviar dengan lobster mahal dari Jepang. Atau juga mencoba buah impor yang harganya mencapai jutaan. Dilihat dari video dan latar belakang pembuatan video, dari interior rumah Siska Cole, kalian pasti tahu kalau orang tua Siska kaya sekali. Walaupun Siska terkenal sekali di TikTok, orang-orang tidak tahu identitas orang tua Siska, seperti siapa nama mereka dan apa pekerjaan mereka. Tidak ada yang tahu latar belakang orang tua Siska Cole kecuali kerabat dekatnya. Akan tetapi, rumornya Siska adalah kerabat dekat atau keponakan Ma Hua-teng. Siapa sih Ma Hua-teng ini? Ma Hua-teng adalah CEO Tencent dan masuk ke dalam jajaran orang terkaya yang ada di China. Karena Siska merupakan kerabat dekat dengan Ma Hua-teng, tentu saja harta yang dimiliki orang tua Siska juga tidak kalah banyak. Meskipun harta yang dimiliki keluarga Siska sudah banyak, Siska masih mencari uang tambahan dengan membuat kanal YouTube, di mana dia mendapatkan uangnya dari AdSense. Tidak hanya dari YouTube, Siska juga menerima endorsement di TikTok dan akun Instagramnya. Banyak brand-brand besar yang menggunakan jasa endorsement Siska, seperti Kanzler atau Tokopedia. Dari AdSense YouTube-nya, diketahui Siska bisa mendapatkan sekitar 18,6 juta rupiah sampai 292, juta rupiah per bulannya. Sungguh uang yang tidak sedikit. Nomor 2, Clarissa Herliani Tano Sudibjo. Dari namanya saja kalian pasti tahu siapa perempuan ini. Benar, Clarissa Herliani Tano Sudibjo adalah anak kedua dari pasangan Hari Tano Sudibjo dan Liliana Tano Sudibjo. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum jika harta yang dimiliki Hari Tano Sudibjo tidak sedikit. Presidir PT MNC Investama Tbk dan politikus Indonesia ini memiliki kekayaan bersih sebanyak 1,3 miliar USD. Jadi, tidak heran kalau Hari masuk ke dalam jajaran konglomerat Indonesia. Oke, kembali membahas anaknya yaitu Clarissa. Sebagai anak salah satu konglomerat Indonesia, tentunya Clarissa hanya mendapatkan yang terbaik untuk kehidupannya. Untuk pendidikannya, Clarissa mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan sarjananya di Crowell School of Business Biola University, La Mirada, Amerika Serikat. Dan Clarissa menyelesaikan studi magisternya di University of New South Wales, Australia. Setelah menyelesaikan masa studinya, Clarissa memutuskan untuk menjadi pengusaha mengikuti jejak ayahnya. Dan saat ini, dia menjadi salah satu orang penting di perusahaan Vision Plus dan Vision Pictures, yang merupakan anak perusahaan MNC Vision Networks. Selain menjadi direktur, karir Clarissa mulai merambah ke dunia produksi film, di mana dia menjadi produser web series berjudul Daur Hidup yang ditayangkan pada tahun 2021. Dengan prestasi dan jabatan yang tidak kaleng-kaleng, gaya hidup Clarissa sudah bisa dipastikan diliputi kemewahan. Di akun Instagram pribadinya,
yang sudah memiliki 119.000 pengikut, Clarissa sering memamerkan gaya hidupnya yang mewah. Karena Clarissa sangat menyukai traveling, akun Instagram Clarissa juga dipenuhi fotonya saat jalan-jalan. Sepertinya Clarissa ini penganut prinsip work harder, play harder ya. Nomor 3, Kalista Cuaca. Saat mendengar nama Cuaca, pikiran kalian pasti langsung tertuju pada Nurdin Cuaca, seorang konglomerat asal Indonesia. Nurdin Cuaca memiliki anak perempuan yang tak kalah populer, Kalista Cuaca. Kalista adalah anak dari pasangan konglomerat Indonesia, Nurdin Cuaca, dan sosialita asal Singapura, Jamie Chua. Tentu bisa kalian bayangkan seberapa mewah dan sosialita hidup Kalista dengan harta yang dimiliki orang tuanya itu. Jika kalian penasaran tentang gaya hidup gadis kelahiran 10 Desember 1998 ini, kalian bisa mengunjungi akun Instagram pribadinya. Saat ini Kalista menjadi selebgram sekaligus konten kreator di YouTube yang aktif membuat konten dan membagikan kesehariannya pada para penggemarnya. Saat ini, Instagram Kalista sudah memiliki 303.000 pengikut. Beberapa waktu lalu, Kalista sempat menjadi sorotan saat ia memamerkan rumah barunya. Kenapa rumah Kalista menjadi sorotan? Tentu saja karena rumah Kalista yang sangat mewah. Di rumah barunya, Kalista memiliki kamar yang bisa dibilang mewah dan tampak minimalis dan didominasi warna putih. Selanjutnya di rumah itu, Kalista memiliki walk-in closet yang ia gunakan untuk menampung koleksi barang mewahnya. Walk-in closet Kalista terpisah dari kamarnya. Di samping klosetnya yang sangat tua ini, Kalista yang ternyata suka bermain game ini membuat satu ruangan yang ia dedikasikan untuk hobinya yang satu ini. Selain itu, di dalam rumah mewahnya Kalista ini, ia memiliki taman indoor loh. Mewah sekali ya rumah Kalista. Apakah rumah Kalista menjadi rumah impian kalian? Nomor 4, Indra Priawan. Kalian tahu perusahaan taksi Bluebird kan? Perusahaan yang sudah ada sejak 40 tahun lalu ini sekarang dipegang oleh Indra Priawan. Siapakah Indra Priawan ini? Indra Priawan diketahui adalah generasi ketiga dan pendiri perusahaan taksi yang didominasi warna biru ini. Sebagai penerus perusahaan raksasa di Indonesia, tentu saja Indra menerima pendidikan yang terbaik. Pada tahun 2013, Indra mendapat gelar sarjana di bidang teknik mesin di Universitas Indonesia. Kemudian Indra melanjutkan studinya di Hult International Business School di San Francisco. Setelah selesai menempuh pendidikan dan terjun di dunia pengusaha, pada tahun 2016, Indra berhasil dimuat di dalam majalah Forbes Indonesia edisi Next Gen Elevating Legacies bersama pengusaha-pengusaha muda lainnya. Walaupun Indra baru mendapatkan gelarnya pada tahun 2013, ternyata Indra sudah mewarisi perusahaan Bluebird sejak 2010 hingga sekarang. Selain menjadi pewarisnya, Indra juga memiliki saham di perusahaan itu. Dan sahamnya mencapai 14 miliar. Tidak hanya menjadi pewaris Bluebird, Indra juga menjadi co-owner dari Maskulin dari tahun 2015 sampai sekarang. Nomor 5, Karen Vendela. Karen Vendela, gadis kelahiran Juni 1995, adalah anak dari pasangan konglomerat Hartono Hosea dan Margaret Vivi. Jika kalian tahu brand bernama Liberty Society dan Kyo Label, kalian pasti tahu siapa itu Karen Vendela. Karen Vendela adalah pemilik dua brand fashion tersebut. Bisnis fashion yang ia tekuni ini, dia rintis setelah ia menempuh pendidikan Magister Fashion Institute of Design and Merchandising, Amerika Serikat. Mungkin kalian juga mengenal Karen Vendela sebagai pacar Boy William. Selain menekuni bisnis di bidang fashion,
Karen juga menerima endorsement di Instagramnya dan menjadi model sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaannya sebagai model inilah yang mempertemukannya dengan Boy William. Karen dapat mempergunakan sumber daya yang ia miliki dengan baik dan tetap bekerja keras, walaupun ia bisa saja hidup foya-foya menikmati uang orang tuanya. Nomor 6, Richard Muljadi. Kalian tahu Richard Muljadi? Richard Muljadi adalah pria yang sempat ditangkap karena terjerat kasus narkoba pada tahun 2019. Dan ia adalah cucu dari Kartini Mulyadi yang masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2019 versi majalah Forbes. Sedangkan ayah Richard adalah Sujipto Husodo Mulyadi yang menjadi pemilik Muria Graha Abadi. Dengan latar belakang keluarga yang sangat luar biasa suksesnya, Richard juga tumbuh menjadi orang yang sukses. Sebagai anak dari orang berbeda, pendidikan yang didapatkan oleh Richard adalah pendidikan kelas atas. Richard lulus dari Monash University di Melbourne dengan gelar di bidang ekonomi dan pemasaran pada tahun 2009. Setelah menyelesaikan masa studinya, Richard menjadi fund manager di Ciptadana Sekuritas pada tahun 2012 dan menjadi direktur Mulia Graha. Tidak sampai di situ saja, Richard juga menjadi co-founder Duatech. Setelah memiliki karir yang cemerlang, Richard memutuskan untuk menikahi seorang model sekaligus aktris bernama Salvine pada tahun 2019. Dengan usahanya yang sukses dan jabatan yang tidak main-main, harta yang Richard miliki tentu saja tidak sedikit. Di kesehariannya, Richard hidup dilimpahi dengan kemewahan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum kalau Richard sering menghabiskan hartanya untuk mengoleksi jam tangan dan mobil mewah. Selain untuk jam tangan dan mobil mewah, Richard juga rela menghabiskan uang sampai miliaran rupiah untuk hewan peliharaannya loh. Pada tahun 2016, Richard merayakan ulang tahun anjing kesayangannya di atas yak dan memberikan Coco dan Lulu mobil Mitsubishi Outlander sebagai hadiah ulang tahun. Hal itu sempat menjadi obrolan di sosial media. Sayangnya, Richard sepertinya menggunakan uangnya pada hal yang salah. Pasalnya pada Oktober 2020, Richard menuai kontroversi dengan membawa 2 aparat kepolisian untuk mengawalnya saat ia jogging di Bali. Di balik kontroversi dan kasus narkoba Richard, ada baiknya kita mencontoh kerja keras Richard hingga ia bisa memiliki karir yang sangat cemerlang. Nomor 7, Nadine Kaiser. Bagi kalian yang tidak tahu siapa Nadine Kaiser, Nadine Kaiser adalah gadis kelahiran 25 Juli 1994 dari pasangan Daniel Kaiser dan Susi Pujiastuti. Anak Menteri KKP periode 2014 sampai 2019 ini pernah menempuh pendidikan di Aeronautical University sebelum membantu mengelola Susi Air untuk 1,5 tahun terakhir dan meninggalkan kehidupannya di Amerika Serikat. Sebagai anak dari pemilik perusahaan aviasi, bagi Nadine, aviasi tidak hanya sekedar ilmu yang bisa didapatkan, namun sudah menjadi tradisi keluarga. Nadine sendiri mengaku bahwa setiap hari bisnis keluarganya ini seringkali dibahas. Dan Nadine juga mengaku bahwa setidaknya semua anak Susi Pujiastuti harus memiliki lisensi untuk pilot private jet. Bahkan untuk meneruskan tradisi keluarganya, Nadine rela mengubur mimpinya untuk menjadi seorang diplomat. Nomor 8, Sakina Adjani Tama. Sakina Adjani Tama, atau yang kerap dipanggil Kina, adalah putri kedua pendiri PT Net Media Tama, Wisnu Tama bersama Wina Widodo. Kina lahir pada 1 Januari 1997 dan saat ini berusia 25 tahun. Anak perempuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia ini berhasil mendapatkan gelar sarjana di Monash Clayton University di Melbourne, Australia.
Sempat merantau ke Australia, tentu saja Kina adalah orang yang mandiri. Tidak hanya mandiri, Kina juga adalah orang yang ramah dan rendah hati. Parasnya pun juga mempesona. Benar-benar orang yang sempurna. Kina saat ini mengikuti jejak sang ayah dan bekerja di belakang layar. Nomor 9, Putri Tanjung. Putri Indah-Sari Tanjung, atau yang sering dikenal dengan Putri Tanjung, adalah anak sulung dari pasangan pengusaha asal Indonesia, Khairul Tanjung dan Anita Tanjung. Menjadi putri seorang pengusaha tidak membuat Putri mengabaikan pendidikannya. Putri mendapatkan gelar sarjana di Academy of Art, Amerika Serikat, di bidang teknologi komunikasi dan media. Sejak dari usia 15 tahun, Putri sudah mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pengusaha. Di umur yang muda itu, Putri sudah menjadi founder dan CEO dari Creativepreneur Event Creator. Putri juga pernah menjadi business planner of Permia San Francisco Bay Area. Setelah menjadi produser, penyiar radio, dan social media officer di urbannixradio.com pada tahun 2015. Prestasi yang dimiliki Putri tidak sampai situ saja. Putri juga pernah menjadi staf khusus presiden dan chief business officer Kreavi pada tahun 2019. Menjadi anak orang kaya tidak membuat semangat usaha Putri turun begitu saja. Apalagi Putri memiliki orang tua yang sangat sportif. Nomor 10, Rafathar. Rafathar Malik Ahmad, atau yang kita kenal dengan nama Rafathar, adalah anak dari pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sudah menjadi rahasia umum kalau hidup anak berusia 6 tahun ini diliputi dengan kemewahan yang dihujani oleh orang tuanya. Dari televisi dan media sosial saja, kalian bisa melihat bahwa hidup Rafathar tidak pernah dimulai dari nol. Sejak usia 3 tahun, Rafathar sudah mondar-mandir di TV Indonesia. Ia sudah muncul sebagai model iklan hingga memiliki film khusus yang diproduseri langsung oleh ayahnya, Raffi Ahmad. Raffi membuat film dengan judul Rafathar khusus untuk AA, panggilan untuk Rafathar. Selain film dan iklan, Rafathar juga pernah tampil di episode spesial sinetron berjudul Rohaya dan Anwar. Tidak sampai situ saja, Rafathar juga menjadi tokoh utama dari serial animasi berjudul Si AA yang diproduksi juga oleh ayahnya. Selain acara-acara TV tersebut, Rafathar juga menjadi host dari podcastnya sendiri. Rafathar benar-benar mendapat dukungan penuh dari orang tuanya, dan orang tuanya berhasil mendidik Rafathar menjadi pribadi yang sopan dan rendah hati. Nah, itu tadi daftar anak konglomerat asal Indonesia. Mana yang ingin kalian jadikan teman? Siapa tahu nanti kalian bisa saja tertular suksesnya. Video YouTube Flang hari ini sampai sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ya.